Baili Zilin terlihat rendah hati di luar, namun hatinya sudah gembira, karena dia sudah lama mengetahui pentingnya altar ini. Tiba-tiba, semua tembakan besar di sekitarnya berdiri, dan mata mereka tertuju ke arah datangnya. Baili Zilin juga melihatnya. Sesaat kemudian, pasukan manusia dan kuda yang perkasa muncul di langit yang jauh seperti segerombolan belalang, padat dan menutupi langit. Tapi itu bukan belalang, tapi banyak master dari sekte penjara, datang dengan cepat. Mereka semua datang untuk menyaksikan momen yang akan dicatat dalam sejarah penjara. Ketika mereka melihat pemimpinnya, tidak hanya Baili Zilin, tetapi juga orang-orang besar yang berdiri di sekitarnya memberi hormat satu demi satu. Karena identitas orang ini lebih tinggi dari orang-orang besar ini. Dia bukanlah utusan neraka atau jenderal penjara, tetapi seorang komandan penjara. Ada banyak orang di sekte penjara, tapi hanya ada segelintir komandan penjara. Tanpa kecuali, mereka semua adalah makhluk kuat di dalam sekte penjara. Langit dipenuhi awan merah. Mungkinkah fenomena aneh seperti ini disebabkan oleh Tuan Zilin? Namun saat ini, tidak ada yang mengira dia melebih-lebihkan, karena pemandangan ini terlalu menakutkan. Mereka juga sangat terkejut. Melapor kepada Lord Qianzu, inilah penglihatan yang disebabkan oleh Master Zilin. Sebelum Baili Zilin dapat berbicara, orang pertama yang datang ke sini berbicara. Benar saja, Tuan Zilin adalah harapan dari sekte penjara kita. Orang-orang dari sekte kuno menentang kita membuka altar pemanggilan bayi penjara sebelumnya, tapi sekarang, wajah mereka pasti kesakitan, hahaha. Tampan, dia tertawa lebih bersemangat. Namanya Jimo Qianzu. Meskipun dia adalah seorang komandan penjara, dia berasal dari sekte baru di sekte penjara. Ia juga orang kepercayaan ayah Baili Zilin. Penangkapan ikan Xianhai hari itu dipimpin oleh dia dan Tuan baru. Bahkan setelah menemukan penglihatan tersebut, dia segera datang ke sini dan menemukan bahwa Baili Zilinlah yang menyebabkan kejadian tersebut. Tapi dia tidak segera muncul. Sebaliknya, dia kembali keluar dan memanggil semua anggota sekte penjara. Dia hanya ingin lebih banyak orang dari sekte penjara menyaksikan adegan ini. Hanya dengan cara inilah posisi Baili Zilin di hati setiap orang bisa lebih kokoh. Jadi selanjutnya, dia berpura-pura secara tidak sengaja mempublikasikan fungsi sebenarnya dari altar pemanggilan bayi penjara. Untuk sesaat, semua orang merasa mati rasa, dan status Baili Zilin di hati mereka telah mengalami lompatan kualitatif. Orang-orang di sekte penjara memiliki keyakinannya masing-masing. Mereka sangat yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar, dan sekte penjara adalah harapan dunia seni bela diri yang luas. Karena itu, diketahui bahwa Baili Zilin akan menjadi pewaris memimpin sekte penjara ke puncak. Aura Baili Zilin secara alami lebih kuat dari sebelumnya. Setelah tujuan tercapai, semua orang di sekte penjara juga pergi satu demi satu. Bagaimanapun, ini adalah area terlarang. Jika Jimo Qianzu tidak melepaskannya, banyak orang tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Saat ini, Jimo Qianzu dan Baili Zilin masih berada di dunia luar angkasa. Namun mereka sampai di sebuah danau berkabut, namun kabutnya bukan putih melainkan merah. Di tengah danau, ada paviliun hitam. Saat Jimo Qianzu memeras formula ajaibnya, jimat merah muncul dari paviliun. Danau ini dimurnikan dari harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan awalnya digunakan untuk penyembuhan. Saat ini, Baili Zilin sedang duduk bersila di paviliun, membiarkan kekuatan penyembuhan mengalir ke dalam tubuhnya.
Jimo Qianzu berdiri di luar paviliun. Dia juga melepas topinya, memperlihatkan penampilan aslinya. Dia parubaya, dengan kulit gelap dan penampilan biasa, tanpa temperamen sama sekali. Terlepas dari kekuatan dan statusnya, dibandingkan dengan penampilan Baili Zilin, yang satu mulia dan yang lainnya biasa-biasa saja. Dia seperti seorang pelayan yang melayani Baili Zilin. Namun nyatanya, dialah yang mendampingi ayah Baili Zilin. Karena dia mengetahui tingkat identitas ini, Baili Zilin tidak memerlukan penyamaran apapun saat hanya mereka berdua. Dia benar-benar bertindak seolah-olah dia adalah seorang tuan muda. Meskipun dia tidak sombong, setidaknya dia tidak akan menghormati dan memperhatikan komandan penjara yang kuat ini. Selamat kepada Guru Zilin, tak seorang pun di sekte penjara akan mempertanyakan status Anda di masa depan. Chen Hui dan Song Yun tidak akan disebutkan lagi. Anda tidak diragukan lagi adalah jenius terkuat, tidak. Nama jenius adalah tidak yang lebih penting, kamu adalah masa depan sekte penjara. Jimo Qianzu menatap Baili Zilin, matanya masih sangat panas. Meski awalnya adalah orang kepercayaan ayah Baili Zilin, ia juga memiliki keyakinan. Jadi saat ini, pandangannya terhadap Baili Zilin juga sedikit berubah. Kalau bicara masa lalu, itu lebih karena ayah Baili Zilin. Jadi mulai hari ini, meskipun tidak ada ayah Baili Zilin, dia akan melewati api dan air demi Baili Zilin. Tidak ada yang akan mempertanyakan sekte baru kita. Tapi bagaimana dengan orang-orang dari sekte kuno, dan mereka yang tidak pernah muncul? Sebagai pemimpin tertinggi dari sekte penjara, mereka semua tahu arti dari panggilan bayi penjara ke altar. Orang-orang dewasa itu pasti akan mendukung kita. Jadi mereka yang berasal dari sekte kuno, apakah mereka masih ingin melatih Chen Hui dan Lagu Ya, itu tidak ada artinya. Selama kita mendapat dukungan dari orang dewasa itu, sekte kuno tidak punya pilihan selain mematuhinya, kata Jimo Qianzu. Dipaksa untuk patuh bukanlah yang kuinginkan. Ayahku telah berkorban begitu banyak untukku. Karena aku harus melakukan sesuatu, aku harus melakukan yang terbaik. Sekarang mereka tidak mematuhiku, hanya saja mereka ingin mendukung Chen Hui. Jadi nama jenius masih sangat penting. Saya tidak hanya ingin mengalahkan Chen Hui itu, saya juga ingin mengalahkan Chu Feng itu. Saya ingin menjadi anggota dari komunitas luas ini. Dunia seni bela diri saat saya masih junior, jenius yang paling kuat. Hanya dengan cara ini, ketika saya mendominasi dunia seni bela diri yang luas, perbuatan saya akan menjadi lebih legendaris. Kata Baili Zilin. Tuan Zilin, apa maksudmu? Jimo Qianzu bertanya, menyadari ada sesuatu dalam kata-kata Baili Zilin. Saya mendengar bahwa Jie Tianran dan para penguasa ras kuno terjebak di zaman para dewa dan tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Maka inilah saat terbaik bagiku untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Tuan Zilin, apakah Anda ingin tampil di mata dunia sebagai tuan muda dari sekte penjara? Jimo Qianzu bertanya. Iya, saya akan mengalahkan Chen Hui terlebih dahulu secara internal. Kalau begitu, saya akan mengalahkan Chu Feng di depan umum. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mempertanyakan kekuatan saya lagi, dan semuanya akan dibenarkan.